adik-adik, kita mulai materinya dari pengertian bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu apa sih? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan cacah dan negatifnya. Bilangan bulat dilambangkan dengan Z yang berasal dari bahasa Jerman, yaitu Zahlen, yang artinya bilangan. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan terdiri juga bilangan bulat negatif, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Dan juga terdiri dari bilangan 0. Bilangan bulat positif itu yang seperti apa, Kak? Baik, kita perhatikan gambar berikut ini. Jumlah apel di atas adalah 5, maka dikatakan ini adalah bilangan positif 5. Lalu, bilangan bulat negatif itu yang seperti apa, Kak? Nah, kita perhatikan gambarnya lagi ya. Saat ini, jumlah apel hanya 3. Yang hilang ada 2 apel. Maka, angka 2 ditulis menjadi negatif 2. Nah, kesimpulannya, bilangan bulat negatif itu sama seperti bilangan yang hilang atau bilangan yang diambil. Selanjutnya adalah sifat-sifat bilangan bulat. Yuk kita pelajari. Yang pertama adalah sifat tertutup. Apa itu sifat tertutup? Sifat tertutup merupakan sifat dalam operasi bilangan bulat yang apabila 2 buah bilangan dijumlahkan atau dikalikan akan menghasilkan bilangan bulat juga. Kamu tidak percaya? Ayo kita buktikan. Minus 8 tambah 6 sama dengan minus 2, di mana minus 8 termasuk jenis bilangan bulat negatif, 6 termasuk dalam jenis bilangan bulat positif, dan minus 2 yang merupakan hasil dari penjumlahan tersebut termasuk dalam jenis bilangan bulat negatif. Sifat yang kedua adalah sifat komutatif. Merupakan sifat yang apabila letak angka pada operasi bilangan bulat penjumlahan dan perkalian yang dipindahkan akan memiliki hasil yang sama. Dapat kita lihat pada contoh bahwa penjumlahan bilangan tersebut setelah diubah letaknya akan memiliki hasil yang sama. Sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif. Merupakan sifat dalam operasi bilangan bulat penjumlahan maupun perkalian dari 3 bilangan bulat yang dikelompokkan secara berbeda dan akan memiliki hasil yang sama. Seperti contoh yang kita lihat. Sifat yang keempat yaitu sifat distributif. Merupakan sifat dalam operasi bilangan bulat yang menggabungkan elemen soal dengan cara mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi kepada elemen kombinasi tersebut. Seperti contoh yang dapat kita lihat. Sifat yang kelima yaitu unsur identitas. Unsur identitas merupakan unsur pada operasi bilangan bulat positif dan negatif, di mana setiap bilangan bulat dengan identitasnya dapat menghasilkan bilangan itu sendiri. Unsur identitas pada penjumlahan dan perkalian bilangan bulat memiliki identitas yang berbeda, di mana pada penjumlahan unsur identitas dilambangkan dengan angka 0, sedangkan pada perkalian unsur identitas dilambangkan dengan angka 1. Sifat operasi bilangan bulat yang keenam adalah unsur invers. Unsur invers biasa disebut dengan lawan dari bilangan itu sendiri. Invers dari penjumlahan minus A adalah A dan begitu juga sebaliknya. Pada operasi bilangan bulat perkalian, unsur invers tidak akan berlaku. Nah, sekarang sudah paham kan apa saja sifat-sifat dari bilangan bulat? Selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep operasi hitung penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat.
Yang pertama kita bahas adalah konsep penjumlahan pada bilangan bulat. Adapun konsep pada penjumlahan bilangan bulat itu yang pertama adalah apabila bilangan positif ditambah dengan bilangan positif, maka hasilnya akan positif. Yang kedua, apabila bilangan negatif ditambah dengan bilangan negatif, hasilnya adalah negatif. Yang ketiga, apabila bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif, hasilnya bisa positif dan bisa juga negatif. Begitu juga sebaliknya. Itu tergantung pada mana angka yang lebih besar. Bagaimana caranya, Kak? Nah, agar adik-adik lebih paham, coba perhatikan kartu berikut ini. Kartu biru sebagai bilangan positif, kartu kuning sebagai bilangan negatif, kartu biru dan kuning sebagai bilangan 0. Nah, sekarang mari kita masukkan kepada konsep yang telah kita ketahui di awal tadi. Yang pertama ada konsep positif, ditambah dengan positif, hasilnya akan positif. Di sini positif diganti dengan kartu biru, ditambah dengan satu kartu warna biru lagi, hasilnya adalah 2 kartu biru, yaitu kartu positif. Yang kedua adalah apabila negatif ditambah negatif, hasilnya akan negatif. Di sini negatif kita ganti dengan kartu berwarna kuning, ditambah satu kartu berwarna kuning lagi, hasilnya adalah 2 kartu berwarna kuning yang artinya 2 kartu negatif. Nah, selanjutnya apabila bilangan positif ditambah dengan bilangan negatif atau apabila bilangan negatif ditambah dengan positif, hasilnya bisa saja positif, bisa saja negatif, tergantung pada bilangan mana yang lebih banyak. Sebagai contohnya kita ambil negatif 2 ditambah dengan positif 3. Nah, untuk negatif 2 kita ambil 2 buah kartu berwarna kuning. Kemudian untuk positif 3 kita ambil 3 buah kartu berwarna biru. Kemudian kita pasangkan. Nah, bisa kita lihat ada 1 buah kartu berwarna biru yang tidak mendapat pasangan atau berlebih. Maka bisa kita ketahui bahwa hasil dari negatif 2 ditambah 3 itu adalah positif 1, karena yang berlebih itu adalah kartu berwarna biru. Selanjutnya adalah perkalian. Adapun konsepnya, yang pertama, apabila bilangan positif dikali dengan positif, hasilnya akan positif. Yang kedua, apabila positif dikali dengan negatif, hasilnya akan negatif. Yang ketiga, apabila negatif dikali dengan positif, hasilnya juga akan negatif. Dan yang keempat, apabila negatif dikali dengan negatif, hasilnya akan positif. Nah, agar adik-adik lebih paham, mari kita perhatikan kartu berwarna berikut ini. Nah, di sini untuk bilangan positif kita wakilkan dengan kartu berwarna merah, dan untuk bilangan negatif kita buat dengan kartu berwarna kuning. Nah, konsepnya di sini, jika warnanya sama, maka nanti hasilnya akan positif, dan jika warnanya berbeda, maka nanti hasilnya akan negatif. Nah, sekarang kita kaitkan dengan konsep perkalian yang telah kita ketahui di awal tadi. Adapun yang pertama, apabila positif dikali dengan positif, hasilnya positif. Nah, kita ganti yang positif dengan kartu berwarna merah dikali dengan kartu berwarna merah. Karena dua-duanya sama-sama berwarna merah, jadi hasilnya adalah positif. Yang kedua, apabila positif dikali dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Nah, kita ganti positif dengan kartu berwarna merah dan negatif dengan kartu berwarna kuning. Karena kedua-duanya warnanya berbeda, maka hasilnya negatif. Yang ketiga, apabila negatif dikali dengan positif, hasilnya negatif. Nah, negatif kita ganti dengan kartu berwarna kuning dikali dengan kartu berwarna merah, dan hasilnya adalah kartu berwarna kuning, yaitu negatif karena dua-duanya itu warnanya berbeda. Kemudian yang terakhir ada negatif dikali dengan negatif, hasilnya positif. Nah, kita ganti lagi yang negatif dengan kartu berwarna kuning dikali dengan kartu berwarna kuning. Karena kedua-duanya sama berwarna kuning, maka hasilnya adalah positif. Selanjutnya, kita akan mempelajari penjumlahan bilangan bulat. Kita akan mempelajari penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan media kartu. Terdapat aturan yang harus kalian pahami. Aturan yang pertama, kartu biru melambangkan bilangan positif. Yang kedua, kartu merah melambangkan bilangan negatif. Dan operasi penjumlahan berarti menambahkan kartu.
Contoh, positif 2 ditambah positif 1. 2 adalah bilangan positif, maka letakkanlah 2 kartu biru. Lalu 1 adalah bilangan positif, maka letakkanlah lagi 1 kartu biru. Selanjutnya, setelah disusun dengan sejajar, hitunglah berapa kartu yang telah kalian susun dan lihatlah warna dari kartu tersebut. Terdapat 3 kartu biru, maka positif 2 ditambah positif 1 hasilnya sama dengan positif 3. Contoh yang kedua, positif 4 ditambah negatif 2. 4 adalah bilangan positif, maka letakkanlah 4 kartu biru. Lalu 2 adalah bilangan negatif, maka letakkanlah 2 kartu merah. Selanjutnya, pasangkanlah kartu biru dan kartu merah atau kartu yang berada di atas dan di bawah. Lalu, hitunglah berapa kartu yang tidak memiliki pasangan dan lihatlah warna dari kartu tersebut. Terdapat 2 kartu biru, maka positif 4 ditambah negatif 2 hasilnya sama dengan positif 2. Contoh yang ketiga, negatif 2 ditambah positif 1. 2 adalah bilangan negatif, maka letakkanlah 2 kartu merah. Lalu 1 adalah bilangan positif, maka letakkanlah 1 kartu biru. Selanjutnya, setelah disusun, pasangkanlah kartu merah dan kartu biru atau kartu yang berada di atas dan di bawah. Lalu, hitunglah berapa kartu yang tidak memiliki pasangan dan lihatlah warna dari kartu tersebut. Terdapat 1 kartu merah, maka negatif 2 ditambah positif 1 hasilnya sama dengan negatif 1. Contoh yang keempat, negatif 5 ditambah negatif 1. 5 adalah bilangan negatif, maka letakkanlah 5 kartu merah. Lalu 1 adalah bilangan negatif, maka letakkanlah 1 kartu merah. Selanjutnya, setelah disusun dengan sejajar, hitunglah berapa kartu yang telah kalian susun. Lalu, lihatlah warna dari kartu tersebut. Terdapat 6 kartu merah, maka negatif 5 ditambah negatif 1 hasilnya sama dengan negatif 6. Halo adik-adik, nah materi selanjutnya mengenai pengajaran operasi perkalian pada bilangan bulat. Ayo kita simak. Yang pertama, perkalian 2 bilangan bulat positif. Contohnya, 2 dikali 3 sama dengan 6 dengan menggunakan perumpamaan apel. 2 apel tambah 2 apel tambah 2 apel sama dengan 6 apel. Dari contoh di atas dapat dipahami bahwa hasil perkalian 2 bilangan positif akan menghasilkan bilangan positif juga. Yang kedua, perkalian bilangan bulat positif dan negatif. Contohnya, 2 dikali minus 3 sama dengan minus 6. Caranya, pasang mobil-mobilan tepat pada angka 0 dan menghadap bilangan positif. Langkahkan mundur 2 langkah pada setiap langkah sebanyak 3 skala. Nah, tentukan mobil yang terakhir adalah hasil akhir dari soal. Yang ketiga, perkalian bilangan bulat negatif dengan positif. Contohnya, minus 2 dikali 3 sama dengan 6. Caranya, pasang mobil-mobilan pada angka 0 dan menghadap bilangan negatif. Langkahkan maju 2 langkah dengan setiap langkah sebanyak 3 skala. Nah, adik-adik bisa lihat dari gambar yang kakak tampilkan. Kemudian, yang keempat, perkalian 2 bilangan bulat negatif. Contohnya, minus 2 dikali minus 3 sama dengan 6. Caranya sama seperti sebelumnya. Langkahkan mobil-mobilan mundur 2 kali dengan setiap langkah sebanyak 3 skala. Nah, hasil akhirnya tepat di angka 6. Jadi, negatif kali negatif sama dengan positif. Nah, sekian dulu materi yang dapat kakak-kakak sampaikan. Semangat belajarnya ya adik-adik. Sampai jumpa.